for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter. Wanna pop a ball off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Soal konveksi mbak, apa? Contohin. Perjuangan. Perjuangan perjalanan. Oke. Dimulainya apa berapa lagi? Jadi Riki itu itu saya mulai Riki itu waktu masih kuliah. Semester berapa? Semester 5. Saya mulai Riki itu setelah semester 7. Jadi mulai masih kuliah. Ketika Riki itu mulai masih kuliah tahun 2010 setelah KKN. Habis KKN selesai, waktu itu kita terus acara di kampus kan skripsi apa sih rekam harus tinggal direkam ya. Jadi kita udah cepet-cepet singkat-singkat ya dan ngano. Jadi waktu 2010 waktu itu kita manfaatin kain perca. Jadi Ripi itu mulanya kita bikin aksesoris loh. Bikinnya aksesoris kayak pita-pita, brush-brush kayak gitu ya. Jadi Bu Ari itu tak kenalin dulu ya. Namanya Bu Ari, usianya 32 tahun, mau 33 ya, anaknya 3, suaminya 1. Ya, saya itu mbak iparnya Aufi. Saya sering juga diwawancarai kayak gini. Kenapa kok mau ya bantu anak-anak kuliah? Ya, aslinya seperti ini meluangkan waktu memang iya. Tapi bantu anak kuliah, satu kadang juga diwawancarai di media, sampai ke TV juga pernah. Ya, kesibukanku ya sekarang yo jadi ibu rumah tangga. Dulu pernah ngajar, kuliahnya di UNES, seni rupa kayak itu. Terus pernah ngajar di SMK Bane juga 2013 sampai 2020. Terus akhirnya resign, ngomong sama membesarkan usaha di rumah. Ya, usahaku waktu itu mulai tahun 2010 waktu masih seusia kalian, kakak tingkat kalian. Jadi waktu habis KKN, dulu itu kan semester ditarget sampai semester 8. Nggak tahu ya kalau anak-anak kuliah sekarang kan kadang semester 7 udah rampung, ada semester 6 udah rampung. Tergantung pengen cepet apa ora. Kadang kan semester 6 mulai udah bikin ngajukan skripsi penelitian kecil langsung digawe judul skripsi bisa kan sekarang kan mudah. Dari ikon di UNES itu agak susah, apalagi di jurusan saya itu memang agak susah, nilai juga susah. Nilai nggak setiap gampang terus itu angin di UNES dulu itu, apalagi jurusan seni rupa agak ketat. Terus akhirnya habis KKN nyoba bikin kita kan suka ngoleksi bros-bros kecil ya. Dulu kan bros itu rame sekali ya. Sekarang kan udah paling jilbaban ya udah pakai kual udah simpel gitu toh. Dulu kan ada pita di sini, kadang dipakai di sini. Zaman dulu 2010 itu masih pakai jilbab Paris, nanti dikasih pemanis apa itu zaman dulu. Nah sekarang perkembangan zaman kadang juga masih ada bros baru kan gitu. Perkembangan zaman, nah waktu itu manfaatin kain perca karena di rumahnya Bu Ari itu bapaknya konveksi. Lala punya orang sepuh juga konveksi. Nah, jadi manfaatin dari kain perca itu, bikin bagaimana caranya kain perca ini punya nilai jual tinggi, dia berharga, dijual di kalangan anak-anak kampus yang notabene itu uang sakunya kantong kempis ya. Zaman dulu ya aja, apalagi zaman dulu pulsa 5.000 internet, enggak seperti kayak kamu saiki. Dulu ono sing jenenge HP Android enggak ada. Ya, sambil sambil cerita ya. Jadi dulu itu jualan pita ada penitinya itu 1.500. Itu luar sih kok. Ya, ketulek ciri. Kadang ada yang bantuin adik kos, ya dikasih komisi. Komisinya makan geprek, zaman di corona ya makan geprek, makan penyet. Nah, nasi penyet itu seneng. Nasi penyet 5.000, mie ayam itu udah seneng mereka. Kadang jadi punya target dulu. Waktu itu manfaatin dengan kerja terus tak bikin, aku gawe tak coba pertama kita masarke di anak-anak kos samping-samping. Lama-lama satu jurusan, lama-lama satu fakultas, lama-lama aku kudune iso nguasai UNES. Pokoknya sak UNES kudune nganggo brosku kabeh. Nah, itu tujuan. Kita jadi punya tujuan. Kita bikin sesuatu harus punya tujuan. Target pasarnya kemana dulu, itu harus punya tujuan. Nah, jadi berwirausaha kecil mulai kan seperti itu ya. Jadi modalnya modal apa? Modalnya itu saya nggak punya modal karena nggak bisa nabung. Yang bisa nabung adikku minjem untuk beli apa? Peniti, pita, lem tembak, ya kan? Kayak dondom-dondom alat-alat kan di rumah udah ada mesti. Nah, dijual bagaimana bisa ngemas cantik meskipun harganya 1.500 tapi gimana bisa bikin orang tertarik. Lama-kelamaan model itu dikembangkan lagi, model pita yang lain cari bahan kan berkembang dari penjualan berkembang. Bikin buku-buku juga model-model lain. Zaman dulu kan terus kembang, terus ada model apa
sambil apa no? Sambil garap skripsi, sambil kuliah apa caranya nek wis kuliah wis semester 8 itu membenahi nilai-nilai yang jelek itu loh. Nah, jadi kayak karena target saya mau jadi guru, akhirnya kayak kurikulum yang nilainya dulunya C, bicara nih saya jadi utawa A. Nah, itu tak perbaiki waktu itu sambil garap skripsi, kalau sambil jualan, sambil bikin kayak gitu. Terus adalah mantan pacar saya yang sekarang jadi suami, nah itu dia dukung sekali, nah kan, dukung sambil dibelikan, kadang dipulaki jilbab. Nah, Mbak juga dulu waktu dulu akhirnya dari rumah-rumah orang-orang teman-teman tahu, jadinya kalau ada acara kampus kan sering kan ada acara di kampus dipanggil buzzer. Ya waktu itu asalnya nggak ada namanya, ini namanya apa Mbak? Nggak ada, tak ada jeneng. Ya wes terus aku tak mulai sholat duhur, aku tak kena jeneng. Akhirnya Bismillah, terus akhirnya ketemu nama Ribi itu. Jadi itu nama Ribi tahun 2010 di kos-kosan itu. Jadi dulu mulainya kita bikin bros dulu, terus bikin bros, Bu Ari ikut reseller bantal handmade di orang Semarang. Dari bantal di orang Semarang ternyata dia bikinnya itu setelah pulang kerja dan pesanannya banyak, akhirnya kan orang duduknya ke saya duduk ke yang punya, jadi saya duduk karena targetnya dia nggak bisa cepet. Akhirnya saya juga pesen tak udari lagi, belajar lagi, akhirnya mengembangkan dari bros ke bantal, punya usaha bros, punya usaha bantal handmade, satu bijinya 75.000 ya no. Dia zaman dulu itu kan kayak sedikit alay, sedikit anu, ya memang itu zamannya. Nah zaman dulu itu sering banget dapat pesanan Pian Love Ari misalkan, nanti ada gambarnya, terus kok peluk kalau kamu kangen aku peluk bantalnya, nah seperti itu. Nah pesanan bantal satu biji itu mungkin setiap hari, terus akhirnya tak bikin sendiri, pulaan bahan sendiri, terus sampai lulus. Jadi Bu Ari itu kuliah sampai semester 10 kan? Karena mau asik juga nih. Nah, mulai semester 8, 9 akhir nggak jadi ikut wisuda, sampai akhir wisuda semester 10 baru wisuda, semester 10 baru wisuda. Akhirnya ya wes semester 10 nggak apa-apa, tapi terakhir jadi semester 9 hari ini terakhir mendaftar wisuda, saya hari ini ujian itu pada saat akhir semester 9. Jadi nggak iso saya nggak bayar semester 10 ya, cuma ikut wisuda di semester 10. Nah wes setelah itu bikin bantal itu pas sudah lulus, sambil berjalan-jalan sambil sudah lulus. Jadi waktu itu kan saya juga punya reseller, zaman sekarang punya reseller ya. Jadi itu ya wes mau ngedongke lah soalnya. Punya reseller itu anak-anak kampus dari jurusan lain waktu masih jualan bros. Jadi jurusan lain pokoknya kan gue komisinya berapa? Dari 1.500 komisinya berapa? 300 rupiah. 300 rupiah berarti 20%. Ya. Iya, 300 rupiah dia kalau bisa menjualan bros minim dapat keuntungan 6.000 rupiah. Maksimal 10.000 sampai 15.000 dia udah top banget. Terus siang Bu Ari juga jualan di dekat orang jualan jilbab di dekat kampus biasanya. Ya ngemper kalau kan bimbingan dengan dosen, kok tutulan sedilo, kok ambil enteni waktu buku dong ya kan anak kuliah kan koleksi itu kan seneng ya. Terus mau sambil nganu saya dapat 75.000 satu jam, kadang 100.000. Nggak motor waktu dulu itu nggak ada motor. Maksudnya Bu Ari kasih motor sama orang tua. Ngemper jadi belum. Terus habis itu baru ada BlackBerry. Nah, ada BlackBerry itu baru sudah lulus. Terus kan modelnya pin BB ya. Nah, mulai pin BB itu baru onlinean banyak resellernya, Temanggung. Pokoknya yang belum ngirim bantal itu saya ke Jayapura, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, pernah semua. Terus jadi waktu dulu itu yang terus itu kan ada yang namanya cupcake pin cushion itu lah ya, yang kayak gini buat jarum pentul, itu malah udah sampai Korea waktu dulu itu. Jadi Bu Ari adalah punya reseller, dia pinter, usaha dia itu orderannya juga banyak terus kayak gitu. Itu waktu udah lulus, jadi buat pin itu, buat cupcake itu waktu udah lulus. Terus akhirnya bros itu juga kadang ada pesanan souvenir nikah, kadang juga ada pesanan souvenir akhir sana atau apa, pokoknya acara-acara kayak gitulah. Kadang PKK dikasih bingkisan kecil-kecil. Kadang ada brosnya ya juga 1.500 toh, ada 3.000, 5.000, 10.000. Terus betul kan sampai tahun berapa ya yang kemarin masih viral apa? Bros dagu, kita ada jumlahnya, kita itu lah itu 2 tahun kepungkur apa berapa itu masih bikin bros, tapi sekarang udah enggak karena kesibukannya makin banyak, yang dipegang makin banyak. Akhirnya bantal itu tadi dibikin terus akhirnya bantal yang pesanannya 75.000, 100.000, 150 sampai segitu. Kadang ada passion bantal gede banget, nanti gambarnya tulisannya Wati, harus I love you, nah supaya Wati itu by request karena nanti ada yang berapa sampai saya itu bisa beli motor sendiri dari hasil bantal itu.
belum nikah, jadi saya menikah sama ayah itu nggak motor sendiri ke sini. Soalnya itu hasil keringat saya sendiri ya, pas lah. Terus habis itu kan nikah suami punya usaha ikut ibu dulu, terus kita dikasih model kain 5 gulung sama ibu untuk bikin mukena. Nah, untuk mengembangkan usaha mau nggak no? Mengembangkan usaha dari mukena dijual, akhirnya kita bisa bikin gamis, bisa bikin ya sembarang galit. Iya, produknya sekarang udah bermacam-macam, brosnya saiki wis tinggal kenangan. Nah, seperti itu. Jadi perjalanan 2010 ke 2022 juga perjalanan yang nggak panjang juga nggak pendek juga. Jungkir balik ya kita masih belajar. Jadi waktu itu Bu Ari usia sekitar 21 lah, 22. Menikah di usia 23, usia 24 punya anak 1, usia 32 punya anak 3. Gitu. Usahanya sekarang ya, rentalnya yang tadinya saya 375, sekarang udah jarang pesan, paling sedikit-sedikit. Sekarang turun harganya malah. Karena peminatnya sudah sedikit, akhirnya tak drastisnya. Kalau pesanan rental ecer, harga 50 sama 75. Pokoknya 2 pilihan aja. Ukurannya ya 2 pilihan toh. Gitu. Sekarang banyak yang pesanannya model souvenir. Jadi kalau souvenir kita targetnya kuantitas, bukan kualitasnya. Kuantitasnya kita ngejar banyaknya, tapi keuntungannya lebih sedikit. Paham ya? Jadi kalau souvenir minimal harus pesan 100 pieces. Nah, misalnya kalau souvenir baby born, ulang tahun, terus pindah rumah, umroh, haji kayak gitu. Itu harganya mulai harga berapa? 15.000 udah jadi bantal. 20.000, 25.000, 30.000, 32.000. Mau model kayak apa itu requestnya pelanggan. Jadi itu kalau untuk bantal-bantal. Ya, kalau mukena juga kita ada model dari anak sampai dewasa, lacur potong ada. Kalau gamis kita dewasa aja, daster-daster, katok-katok ada. Itu pemasarannya lewat apa, Bu? Ya, pemasarannya online shop. Ada juga yang ke sini. Kita setor ke orang online. Jadi misalkan ada noknya itu punya agen toko Shopee ya, udah besar. Nah, kita store semua barang, kita ada misal 200 pieces, kita storekan semua. Gitu. Saya tanyakan. Karena ini alasannya karena lingkungannya itu lingkungan konveksi no. Iya. Jadi kadang itu Bu Ari kadang jenuh. Kenapa kok ini aku lo kepengen bidang kuliner misalkan, atau yang lain lah apa penting tak apa pokoknya sih enggak gitu lah gimana kadang gitu. Ya karena les aja nih keturunannya mungkin ya. Kadang juga saya kadang ngerti uang kadang ya kuliner yo ngono angger ngono didolanan mesti batinnya akeh yo gini. Nah, orang itu langsung nawak. Ya. Jadi kepuasan hati terus apa itu di sini ngerasain kita sendiri. Ya wes dinikmati. Kalau Bu Ari sih gitu aja sih dinikmati. Wes pokoknya Bu Ari wah pesel kedebukan kadang di wong siji, kadang wong entek sambil ngurmati anak, oke lah dinikmati aja. Nah, itu nama produknya Ribi. Iya. Itu dari kok bisa Ribi? Itu nama saya sama nama suami. Iya. Suami saya namanya Bien. Ini Bu Ari. Ya. Iya, betul sekali. Jadi nama itu Bu Ari itu nggak perlu contoh ya ini ya. Bu Ari itu pacaran sama Pak Bien mulai 2007, menikah 2014, jadi pacarannya 7 tahun. Era 7 tahun, jadi dia Pak Bien itu dulu lulusan TBS no. Lulusan TBS, Bu Ari kan di Banat, MTS Banat, SMA Banat, Pak Bien masih MTS. Bu Ari sudah SMA, jadi dapat berendong, gitu ceritanya. Gitu, jadi waktu masih SMA ya udah seneng nama Ribi, udah sampai akhirnya jadi produk. Bismillah, ya kita gawe dengan tulisan seperti apa, dan ternyata di Al-Quran itu ada seperti itu. Ya wis berdoa untuk nama Ribi untuk berikut-berikutnya. Pengen punya anak namanya Ribi asli, tapi belum keturutan. Soalnya cewek. Nah, enggak keturutannya karena mikir gini, karena udah jadi nama produk nanti misalkan jadi namanya adik kok namanya Ribi ternyata nganu dibuat namanya adik kan beda, jadi belum keturutan. Tujuan yang ingin dicapai ini kan Tujuan yang ingin dicapai itu memberi manfaat orang lain, yang paling penting itu biar barokah. Kalau tujuan semua orang seperti ini pengennya kaya raya ya, kaya raya pasti, tapi yang terpenting itu bisa bantu saudara
dengan keluasan rezeki itu kita bisa bantu saudara, orang-orang yang lebih butuh, itu yang paling penting. Jumlah tenaga kerja di sini kira-kira berapa? Jumlah tenaganya Bu Ari itu naik turun, karena Bu Ari itu sendiri kalau di belakang itu gudangnya itu kan gudangnya ibu ya, gudangnya ibu juga punya usaha sendiri, dirintis mulai awal dan beda ceritanya pastinya. Nah, dan juga baliknya ada ceritanya sendiri pastinya. Kalau Bu Ari itu kerjanya lebih banyak di luar, dan di sini mbak-mbaknya itu paling cuma packing, dia bantu ke tenaga harian aja, yang jahit siapa di luar semua. Kalau biasanya, jadi kalau ada anak outcast di sini juga kadang sering dibuat kunjungan anak-anak TK aja, anak-anak TK, anak SD, kadang kunjungan bikin bantal. Iya, jadi anak-anak outclass kayak gitu, dia belajar di luar kelas. Outclass kan dia belajar nyata, gitu ya. Tapi nanti Bu Ari tetap giringnya di gudangnya ibu, karena nggak punya gudang. Belum, semoga dijambah segera ya Raja. Nah seperti itu. Masih berkembang atau Terusnya nggak berkembang sekarang. Aslinya kalau nututi zaman era sekarang itu kan ya bisa ya, karena bahan-bahanku masih sekarang kan dibuat konektor, dibuat apa itu strap masker, terus dibuat apa sih gelang. Aslinya aku mau belajar bikin kayak gitu lagi nganu aja bisa, cuma ya betul iya soalnya Bu Ari ini karena kan tenaga harian gitu, kalau orang konveksi seperti Bu Ari kan semacam UMKM ya aja, itu beda kalah sama pabrik. Nah keserapnya jadi tenaganya itu lebih banyak orang kalau sudah punya ijazah SMA, SMK, iya larinya langsung ke pabrik. Jadi bagaimana kita bisa menjaring kayak mbak-mbak, gimana bisa tetap kerja di sini seperti itu, karena di Kudus belajar pabrik berapa, UMKM berapa, banyak sekali. Kudus itu orangnya produktif semua, karena ini mau Kudus ini Gus Jigan pabrik uang dagang ya, belajar lah teknologi karena uang gerak dagang loh. Mbak nek teman-temanmu ya, nek sampai dihapin Bu Ari wis. Pasti kan di usianya Bu Ari, ada teman-teman kan pasti statusnya wah dagang pabrik kan. Karena persaingan seperti itu, nah kalau sama pabrik, Bu Ari ya kadang punya orang 4, kadang pernah punya orang waktu zaman itu ada 7, kadang punya orang 3, punya orang 1 ya pernah, 2 ya pernah, ya dinikmati aja. Gitu. Kadang pengen berlari, tapi ternyata yang diajak lari pengen kayak kura-kura ya guys. No. Jadi dengan cara yang lain gitu, dinikmati aja. Pernah punya admin, saya pernah punya admin bagian setiap hari COD, sekarang punya anak kecil, foto kadang kan foto itu balik sendiri memang foto, kadang pernah punya foto model, kadang foto model di sendiri, gaji berapa per hari itu, berapa produk. Pernah biasanya kalau menjelang lebaran, kadang lebih menariknya kan seperti itu. Jadi Bu Ari brandingnya itu belum sampai ke kayak model agen, subagen, distributor dan lain sebagainya kayak misalnya Nadira kayak gitu belum. Jadi produk-produk yang saya bikin itu cenderung menengah ke bawah. Iya, seperti itu. Tapi bukan berarti produknya itu kasaran, bukan murahan, bukan. Tapi memang pemilihannya bahannya tuh aslinya sama aja. Iya, sama. Cuma dia menang, dia punya merek dan berlabel seperti itu. Jadi lebih seperti itu kalau udah Raffi. Aslinya bahannya itu sama. Beda lagi kalau ini ini kan misalkan ya, kalau dijual Bu Ari bisa 20.000 lah. Kalau sudah ada Raffi, nah jadi 79.000. Jadi Bu Ari belum pernah belajar tentang marketing sampai yang sejauh itu. kira-kira itu produk apa saja sih yang dijual? Ya, bantal itu sekarang ya ada bantal tidur, guling tidur, dewasa anak ya ada mukena, di sana muslim gamis anak, kadang ya bikin koko dewasa, koko anak seperti itu. Tapi gamis anak kadang ya jarang, ini nggak ada malah, gamis anak ada. Jadi belum sampai ke yang dibilang sekarang bahan premium dan lain sebagainya. Aslinya bahan itu kalau itu sama, cuma itu kita punya merek atau enggak itu. Jadi Ari itu sampai sekarang punya 2 merek kan. Jadi pengen membedakan antara barang yang kualitasnya di atasnya, ngangkat rego jalannya gitu loh. Ya, menurut saya sendiri itu ngangkat rego sama yang standar. Harganya itu kisaran berapa? Apa? Produknya barang apa? Ya kayak legging misalkan ya. 20.000 udah dapat legging. Itu legging dewasa 20.000 udah dapat legging.
35.000 udah dapat daster. Mukena ada sekitar 60.000, 65 udah dapat mukena. Kalau mau 250 ada bu, ada. 300 ada bu, ada. Iya ada. Pokoknya iya, bahannya lebih bagus, mungkin rendahnya, mungkin apanya, perlengkapan lainnya. Kalau untuk pesaing di sekitar sini itu ada. Banyak. Kalau pesaing itu banyak. Nah, kalau untuk mengembangkan usaha agar lebih menarik daripada yang lain. Nah itu. Nek untuk gamis dan mukena itu, ini untuk gamis itu nggak ada pembedaan. Wong yang gawe jas kayak gunmu ya akeh, gawe jilbab fal kayak gunmu ya akeh, gawe jilbab kayak gini, tapi rezekinya itu takarannya dari Allah, beneran. Nah, tapi kalau mukena, saya percaya seperti itu. Tapi kalau mukena anak yang tak bikin, itu karakter, karena saya mengangkat karakter, misalkan anak muslim, ada masjidnya, ada bunganya, mungkin bisa dikasih plusnya tambah sajadah tas. Plusnya lagi free nama anak. Itu yang bisa menjadi. Harganya paling berapa? 95.000, 85.000, udah bagus. Bahannya kain katun, pokoknya enak dipakai anak. Iya. Jadi itu kadang lebih menariknya di mana, biar karena persaingan banyak itu kita bikin kayak apa, misalkan kalau orang mungkin kan bikin persaingan banyak, mungkin ada dapat free boneka, kalau kadang kan ada ya, mungkin apa mukena dapat boneka kecil, nah itu ada. Kalau saya lebih ke itu tadi kadang ada free nama anak, kadang ada free tas sajadah, free apa. Nah kalau karakter bantal dan lain sebagainya, kayaknya kalau itu ya kita bikin semacam inovasi lagi, misalkan ini kok modelnya selama ya ini caranya bikin contoh supaya diterima orang tapi dia juga senang seperti model-model sebelumnya. Di inovasi kita googling lagi, cari referensi di Google, itu di IG dan lain-lain sebagainya. Ikuti zaman juga, itu wajib ya. Mulai jualannya dulu itu dari door to door, mulai mulut ke mulut, bawa orang, kos ke kos ya. Terus main BBM itu BlackBerry itu ya, BlackBerry, Facebook. Terus sekarang itu kemarin sempat juga pernah tampil di Facebook, siaran langsung Facebook. Ya bunda, ya ini ya, harga ini ada ya bun. Nah itu juga pernah kemarin. Jadi seperti itu malah kita bisa menjaring customer lebih luas lagi loh. Nanti waktu Bu Ari mungkin siaran langsung seperti itu, nanti Pak Biannya membagikan ke grup, misalkan yang dituju, misalkan grup Bantam, grup Tanah Abang. Nah, nanti lebih luas lagi, nanti ada penonton gabung grup ya bun. Nah, nanti bisa menjaring resell lebih banyak, menjaring orang-orang luar lebih banyak seperti itu. Terus main Shopee juga pernah jalan langsung. Terus sekarang zamannya TikTok, lagi belajar Bu Ari itu. Jadi lagi belajar kan, orang-orang muda yang tahu ya. Nah ini yang rame di TikTok, baru belajar. Memiliki berapa cabang? Cabang apa? Kalau Bu Ari itu belum ke cabang karena Bu Ari nggak punya outlet. Terus dia memang berdiri sendiri di rumah ini. Kalau cabang belum, tapi cuma kalau barangnya menyebar kemana, nah itu lebih ke situ, itu ya mungkin luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, iya, Sulawesi, ya. Itu kembali, Bali juga pernah. Udah seragam juga, dan misalkan kayak jazz gitu. Luar kota banyak. Kalau seringnya ya luar kota, paling Jepara, kadang ke Kudus sendiri, nanti reseller Kudus, nanti dibuang kemana, kayak gitu. Ada lagi? Kira-kira yang membuat alasan buat seseorang membeli produk kayak itu apa sih? Kenapa beli produk saya? Nah, itu aslinya kuncinya itu gini loh, Mbak Ari ya. Jadi kuncinya Mbak Ari itu seperti ini. Kita itu ikhtiarnya kita bikin produk, ya bismillahnya laris ya. Tapi kan nggak tahu nanti itu laris apa enggak, itu nanti ya Gusti Allah. Nah, yang penting kalau kita mau posting, kan zamannya era digital, era sekarang itu. Kalau kita mau posting, karena Bu Ari menjualnya, kalau Bu Ari sendiri kan menjualnya memang di online ya.
kan kita punya toko terus harus dipajang, orang datang ke sini itu jarang sekarang. Kalau dulu ya sering seperti itu. Kalian tahu kan ini kan seperti rumah ya, nggak seperti toko gitu. Tokonya ya memang di HP itu. Nah, bagaimana kita harus menarik, kenapa bisa beli produknya itu? Kalau kita mau posting, aslinya itu kita pasti closing. Nah, meskipun itu closing yang buat siji, buat lorong, buat telu, buat 10, buat 100, kita nggak tahu. Nah, itu yang membuat tertariknya barang itu kan si Allah hasil. Nah, gitu. Kenapa aku pengen beli? Kadang di posting hari ini kita belum tertarik, kita posting lagi besok, diulang lagi gitu. Keuntungannya, nah keuntungannya itu macam-macam. Jadi keuntungannya itu bisa kita punya keuntungan banyak, bisa keuntungan sedikit pun bisa. Kadang kalau sedikit kita lebih mengejar kuantitas lagi tadi. Misalkan keuntungan misalkan per biji baju bisa kalau dijual aja misalkan 10.000 sampai 20. Kalau diambil bakul atau diambil orang pulaan atau orang agen Shopee misalkan tadi ya, berarti kita setor kan nggak bisa. Misalkan kita ada jual aja 50.000, orang itu tak kasih 50.000 kan sakit ya kan, mesti misalkan 42, kita punya keuntungan misalkan bersih 2.000, 3.000 atau sampai 5.000, ya nggak apa-apa. Tapi kan pengnya banyak. Misalkan ada 500 potong, jadi misalkan 3.000 kali 500 potong, jadi sudah berapa? 1.500 misalkan. Tapi kalau kita jual ecer, dapat keuntungan misalkan 10.000 kali 500 potong, berapa? 5 juta ya. Tapi tenggang waktunya berbeda, ya lah. Kalau itu tadi dikulak, kita langsung dapat uang balik jebret. Tapi kalau dijual ecer, jualnya lama. Nah, seperti itu. Paham ya? Iya. Dari merintis sampai sekarang itu Udah dapat apa saja dia? keuntungan yang jadi itu udah dapat apa? Dapat mati aku. Dapat apa ya? Yang penting berkah lah. Iya. Oh iya, itu kayaknya kuat sih aku teh. Ini bicara soal tidak enak. Ya, dapat apa ya? Ya yang penting itu rezekinya barokah. Ya dapat apa ya dikembangkan. Kalau suami saya itu lebih ke seneng kulaan lebih lagi, kulaan lagi. Kalau orang wedok itu senenge wis tah ben jadi duit nganteng. Itu nek wedok, tapi nek lanang enggak. Assalamualaikum. Salam ya, Mbak. Mbak ini orang jahit, dia punya penjahit. Dia kesini setor. Dia ambil garapan di sini, tapi dia punya penjahitnya. Empat beberapa. Buton siapa? Oh, di tempatnya ibu. Buton, nek itu Mbak ini itu kalau nek tarani itu bergolan jahitan. Nek buton kan dia jahit, nanti untuk buton sendiri. Nek Mbak ini dia ambil garapan, tapi untuk orang lain. Dijahit uang. Misalkan kalau APJ, mungkin menjahit Mbak Eni. Tapi aku terima bersih sama Mbak Eni. Jadi aku bayarnya juga nggak harga jahitan loh. Tapi yang Mbak Eni beli karas benang dan lain-lain itu nanti Mbak Eni. Apalagi, nah ini mau kok, ini kok gak ngerjotan nih. Coblos ini ya, ini ya. Kelebihan dari produknya itu daripada produknya pesaing yang lain apa sih? Apa ya? Enggak, dia. Iya, wis sampe didol. Kelebihannya apa? Mungkin waktu pekerjaan lebih cepat, Saya lebih rapi, kan? enggak sih. Kalau soal itu hampir sama. Kalau sama pesaing konveksi itu hampir sama. Hampir sama. Jadi mau urusan rezeki ya di tangan Gusti Allah wis ngono. Dalam pengerjaan produknya itu ada target juga? Ada pasti, target itu ada. Itu berapa nih? Nah, target itu kadang meleset dan tidaknya itu tergantung. Kadang jenenge orang konveksi mengandalkan listrik, kadang ada kendala mati listrik. Nah, itu pasti. Kok kadang ada kendala penjahitnya sakit, apa penjahitnya mantu, apa rewang, dan lain sebagainya itu pasti ada. Kadang gamis misalkan satu seri 4 warna bisa jadi 250 potong misalkan ya ini ya, ditarget 1 minggu jadi. Mungkin kadang ada yang 5 hari sudah jadi, kadang ada yang sampai 2 minggu nggak jadi ada. Itu jadi kendala dan lain-lain sebagainya, mau saya sudah tahu. Untuk Itu bisnisnya itu apa?
misinya ya cuma iya ya bisa bermanfaat untuk orang lain itu. Kita Keinginannya ke depannya gimana? keinginannya ke depannya nek aku ya membekali anak-anak pasti kan ya itu. Kalau kepingin misal memiliki pengen itu pengen pasti pengen iya pengen punya gudang sendiri jadi rumahnya ini tuh rumah ya rumah pribadi gitu. Nah terus kita punya gudang sendiri kita bikin gudang ya udah ada sih rencana tapi cuannya baru dicelengin iya rumah depan ini kosong aslinya kosong mau disewa buat gudang nggak boleh harus 5 tahun nanti kita yang rugi kalau tak benahi misalkan tak benahi gitu kita yang rugi gitu. Biasanya itu ada pelanggan yang komplain nggak? Ada pasti Itu orangnya apa? ya kadang ya kalau pesenan kadang ya macam-macam no orang pelanggan itu komplain itu macam-macam tapi nek Bu Ari ya kalau Bu Ari sendiri sing penting aku nek pesen ning uang ora rewel iku insya Allah uang nek pesen ning aku ora rewel. Jadi ya aku setiap mau pesen apapun itu makanan apa nek uang ya udah Mbak sembarang kasih apa udah sembarang. Jadi itu menarik magnet orang untuk pesen ke saya itu kayak gitu gitu. Nek Bu Ari seperti itu sugestinya. Tidak tahu kalau orang-orang lain. Jadi berarti flashback ke orang Iya. Jadi kalau kita seperti apa itu uang bakalnya seperti apa ke kita lah seperti itulah pokoknya. menurut jenengan itu kekurangan yang memiliki konveksi itu apa? Kekurangannya banyak. Kekurangan konveksi saya banyak sekali. Jadi karena kita masih berproses, pengen aslinya punya tenaga kayak pabrik, pengen kayak pabrik itu kan mesinnya jentrek-jentrek. Tapi masih ada kekurangan tenaga kerja. Iya, karena kita kalah sama pabrik. UMKM sama produksi konveksi rumahan itu kita kalah sama pabrik. Jadi kita harus berani bayar gaji paling enggak standar UMR. Paling enggak kalau harus mau standar. Tapi karena kita target pasarnya sudah ditarget harganya sekian, kadang kita tertekannya seperti itu. Karena kita misalkan gamis bahan crinkle airflow harga kulaan dipatok dari pedagang harus sekian ribu misalkan harus dipatok. Nah kita mau seperti apa kalau nggak bisa kayak pabrik? Nah, kan pasti kalah. Kalau orang konveksi pasti kalah sama pabrik. Apalagi kalau ini akhir-akhir ini bukaan jarum banyak menyerap lulusan SMA itu rame. Bu Ari baru menikmati yang seperti itu jadi percaya saya papa duduk kayak jarum. Ya wes lah gak apa-apa karena mereka punya head seperti itu. Kelemahan apa sih Bu yang maksudnya kurang yang harus diperbaiki supaya lebih baik lagi? Ya banyak. Contohnya Bu Ari kan lebih ngomong ya. Bu Ari itu sambil ngomong dan manajemen keuangan, manajemen usahanya, nah, itu masih manajemen pribadi semua. Belum ada tenaga yang Belum ada yang ngurusi keuangannya, yang ngurusi dan lain sebagainya itu belum ada. ada diskonnya nggak? Promo-promo misalkan ada. Ya? Cara menentukan itu suka hati Bu Ari. Ya misalkan ya, kalau harga jual mukena kalau saat mau lebaran itu kan harganya standar. Ya misalkan nanti kok setelah lebaran kok ternyata masih ada sisa barang, mungkin kita spesial misalkan bertepatan dengan Hari Kartini atau spesial Maulid Nabi atau spesial apa pokoknya spesial apalah. Nanti kita berpromo spesial 1.000 misalkan. Promo mukena sale harga normal 95.000 menjadi 75.000 misalkan. Seperti itu nanti kita buat apa semacam kayak poster kecil, pamflet kecil itu untuk reseller. Ya, di TikTok masih proses tapi sudah bisa. Report. Ya kan?
celana monggo kalian Mbak Ayu Gamis. napa gamis oke kalian Mbak Ayu monggo IG-nya ada Ribi Handmade Ribi _handmade ya. Terus ada mukena oh yo no kali kok aku kok mukena kudus murah tau sih. Terus ada kamu buat itu dulu kita sempat kok yang lain tanya belum IG-nya itu Ribi _handmade. Udah lama nggak posting. Kira-kira yang membuat usaha ini berani mengunci lebih baik hingga saat ini tuh apa sih sampai harus bisa prospek ke depannya lebih baik lagi ya? Satunya tekun. Ya, satu tekun. Dua nggak bosan. Ya, yang terpenting itu tekun, nggak bosan, menikmati, terus merasakan kalau ini itu punyaku, ini itu milikku dan harus tak perjuangkan seperti itu. Aku juga untuk karyawan juga seperti itu, membayangkan kalau kalian sing mbok adepi, mbok kerjani iki nggonmu. Nah, kalau misalkan kalian menyetrika, kan nggak mungkin menyetrika kalau udah BPKR belum kan? Nyetrikanya kayak piye? Kaya nek gue nyetrika kelambimu. Nah, seperti itu merasakan kalau itu milikmu. Baik juga seperti itu. Kalau bucah-bucah. Tadi ini ada aneka mukena kudus. Iku ya sendiri untuk khusus mukena. Terus souvenir bantal kudus itu ya di Jadi punya ide masing-masing. iya, tapi begitu sesuai mood kalau posting. Tampilnya itu gimana sih? Tampil apa? Tampil dari produk yang jadi Iya, tampilnya sih maksudnya. Tampilnya itu kan kita ganti. Ya, kayak kadang kan seperti ini no. Ini ada yang foto. Ini ada yang foto sendiri. Ada yang akhir-akhir ini Noniku anggap ini kita kan punya grup di WA ya. Grup di WA ini kan sudah berapa hari nggak posting. Mulai 23 Oktober nggak posting. Nah seperti ini misalkan. Jadi untuk apa caranya perkembangan foto juga kita mengikuti. Saiki zamannya foto misalnya depan kaca, kadang di luar kita juga ngikuti. Jadi seperti apa itu kita ngikuti, Arik sendiri. Terus kita juga pernah foto pakai model, misalkan model ya wis kayak tadi. Kalau di posting banyak yang baju, kadang souvenir jual daun, kadang juga angker gini ya. Gamis. Sama nggak di sini? Mukena. Grosir apa? Encer bisa, grosir bisa. Harganya tetap beda. Tadi udah yang jelasin tuh Arif. Kira-kira apa sih solusi yang dilakukan apabila kalah dari pesaing? Ya inovasi. Bikin inovasi lagi. Inovasi ya mencari kebijakan baru atau mencari gimana bisanya biar menarik. Bari juga bikin tas-tas kayak gini, souvenir tas. Biasanya kan buat balen-balen kayak gitu loh. Nih
foto orang. Nah, Kalau untuk sistem pembayaran gimana? sistem pembayaran ya ada via cash, ada transfer. Jadi Mbak Putri, Oke. di UMK loh kamu. Ya kayak gitu. Ya ngikutin zamannya. Soalnya ngikutin zamannya. Jadi zamannya sekarang kayak apa ya wis diikuti aja. Karena semakin kesini itu zaman kan digital semua. Kalau untuk sistem pengirimannya berapa gimana? Sistem pengiriman kadang ya pengiriman via apa, minta via apa. Kalau misalkan paket besar, pakai Indah Kargo, JNT Kargo. Kalau apa tuh biasanya seringnya si JNT, kadang ada minta tiki, ya udah diturutin tiki. Bagaimana sih Bu sistem pengawasan gudang yang Anda terapkan saat ini? Kalau pengawasan gudang kan Bu Arik belum punya gudang sendiri ya. Jadi pengawasannya ya udah biasanya dikontrol lewat HP. Tuh, orang jadi satu misalkan, barang jadi satu, suruh motoin dulu, buat sampel. Terus nanti difoto, kalau enggak ya dibawa ke rumah sini. Ini bener belum, kurang piye. Nah itu kontrolnya. Nanti untuk kedepannya udah jadi berapa, Mbak jadi kapan nih misalkan langsung packing piye. Soalnya misalkan target kirim hari ini kan misalkan seperti itu. Kalau misalkan barang itu kok belum ada kip-kipan, misalkan barang yang mau dibeli, mau diproduksi ini belum ada kip-kipan, belum ada. Aku gawe iki, aku gawe ke model iki, kadang ada yang seperti itu, kadang ada yang enggak gitu ya udah kita agak santai karena enggak kepanjang sama waktu. Ya kadang memang banyak molor. Gantal tak usahakan jangan molor karena biasanya kalau pesanan gantal itu kan lebih ke balin bayi kan nggak mungkin balin bayi terus alor-alor kan nggak mungkin. Kadang misalkan jeda waktu untuk mau dipakai, misalkan baju seragam apa mau dipakainya tanggal sekian, itu nanti sebelum tanggal itu punya waktu jeda berapa hari. Kadang ya sampai hari ini dipakai hari jadi, kadang pernah ada seperti itu. Ya macam-macam lah kendalanya, nanti ada di kain nggak datang-datang, kadang penjahit seperti itu, kadang ada kain ternyata datang tapi kurang, kain ternyata datang ternyata nggak sama sebelumnya. Nah itu kendalanya ya kayak gitu. Jadi macam-macam lah. Mengatur jumlah produknya. Nah itu, jadi itu kalau mengatur jumlah produk tergantung kita bahannya berapa piece misalkan. Kalau bahannya banyak ternyata pesanannya masih mau seperti itu, masih pesannya seperti itu, ya udah kita bikin kayak itu terus. Karena yang laris itu misalkan legging udah maunya model 3/4, ya udah 3/4 masih jalan 3/4 terus. Besok lagi wes potong 3/4 terus. Minta yang kayak gini, kayak Bali itu biasanya kan mintanya yang kecil-kecil. Nah udah kita potong terus. Terus kalau kelebihan ya udah, jadi kita punya stok. Iya punya stok barang sisa, kan itu masih bisa dijual lagi besok. Kalau pas minta lagi kita tinggal kirim. Seperti itu. Kalau untuk pengawasan produk ya biasa aja. Masih biasa, kita masih yang premium kita pernah kita kasih sablon, plastik klip pernah. Tapi lagi-lagi kita targetnya menengah ke bawah. Jadi daripada susah kita buang-buang uang ke situ, mending untuk yang lain aja. Karena ya sudah plastiknya biasa, udah packing biasa. Itu paling label hang tag sama label yang nempel di baju kayak gitu. Berarti target konsumennya itu untuk kalangan menengah ke bawah. Ya. Itu untuk laki-laki atau Ya, semua produk. semua. Semua produk menengah ke bawah. Ya. Di Facebook Ribi Shop ada. Iya, tapi ya Bu Arik gitu. Pernah punya admin, ya udah posting setiap hari, tiap jam 10, jam sekian. Pokoknya kalau di IG kan itu ada ya, sekian terus nanti lihat apanya itu grafiknya naik turun, dilihat orang ya. Itu pernah punya admin seperti itu, pernah enggak, dan sekarang lagi enggak ada admin. Jadi ya wis tergantung moodnya Bu Arik mau posting, mau enggak posting ya wis tergantung. Maksudnya banyak barang yang harus difoto, diedit dan diupload. Kalau di sini kan pasti punya pelanggan kan. Ya. Kalau pelanggan itu udah nggak mau berlangganan lagi, biasanya ada. Itu kan hak mereka sendiri. Iya, pasti paling nggak mau posting lagi. Mungkin kendalanya kalau kesini terlalu jauh. Pengen hasilnya Ribi punya outlet di kota, pengen. Tapi kalau mikir lagi, suami kan terus balikkan ke sini.
kan nek nduk tak buka nang toko ning kota terus kan bagi waktumu wis siap membagi waktu antara berarti kayak punya beban lagi satu tanggung jawab satu kayak kudune yo tanggung jawab dengan toko miku aja terus tak buka terus wes kan ngoten karena masih di Bu Ari semua karena manajemennya juga masih sama Bu Ari Pak Bian wes kan itu kan yang bertanggung jawab ya juga orang kalau di ibu kan ibu ada Mbak Uvi ikut berkecimpung anak-anaknya ikut berkecimpung semua nah, jalannya Bu Ari kan jalannya wes sentas sendiri udah bikin sendiri beda lagi kalau ya wes aku nganut ibu aku baru untuk ibu beda lagi itu beda cerita lagi dulu ya asalnya ya pernah kita jualkan barangnya ibu kita punya bakul pesennya di ibu akhirnya ibu nggak bisa nututi barang yang diminta sama suami itu nggak bisa nututi ibu akhirnya ya wes aku kayak dewi dan wes akhirnya kayak dewi ya wes akhirnya sekarang berkembang kadang jual kain juga ada kain ada orang cari kain yang jual kain udah dapat keuntungan ya wes jual kain jadi ini tuh kayak rumah apa rumah itu rumah produksi mungkin saya juga masuk sini ngeluh dewi loh kayak orang omah kira-kira yang lain sekali kira-kira itu dengan berkepikiran untuk menambah produk lain pengen tapi di bidang yang lain kalau bisa mengambil bidang lain aja ninggalin tekstil misalnya pengen aku tapi kayak ya wes lah ngebak pikiran loh mikirnya seperti itu mau kegodaan mau masuk iya masuk aja mau